Senior Andi F. Noya dari Metro TV yang punya Kick Andy baru saja mewawancarai Syekh dan pemirsa Kominfo Official juga Azzaitun Official juga akan ngobrol sedikit dengan Bang Andi. Bang, ini setelah 23 tahun datang kembali ke Zaitun untuk sebuah liputan, gimana Bang? Yang pertama dilihat setelah 23 tahun. Pertama tentu sudah banyak perkembangan ya, karena kalau dilihat luasannya juga, kemudian pohon-pohon yang dulu nggak ada sekarang udah tinggi-tinggi, kemudian jalanan yang teratur, dan kondisi itu kalau fisik. Tapi yang saya senang adalah pemikiran, karena waktu bertemu dengan Pak Panji Gumilang, pemikiran-pemikirannya kan melampaui zamannya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Iya, bagaimana dulu ya, yang namanya pesantren yang saya waktu datang 23 tahun yang lalu itu tidak sebagaimana yang kita tahu atau digambarkan orang tentang pesantren yang sangat tradisional ya. Karena waktu itu aku diajak, aku lupa di mana, tapi tempat anak-anak laundry. Laundrynya udah modern sedemikian rupa, terus bagaimana kedisiplinannya jadi aku melihat sesuatu yang di luar bayanganku tentang pesantren. Nah, ini mengubah image pesantren menjadi sesuatu yang modern ya. Ada pondok-pondok pesantren yang menyebutkan pondok pesantren modern, tapi aku nggak pernah lihat secara fisik di sana. Tapi aku melihat apa yang ada di Al Zaitun. Jadi menurut aku itu visi yang melampaui zamannya, pemikiran-pemikiran yang terbuka. Orang boleh setuju, boleh tidak, ya. Tapi kalau aku melihat pemikiran-pemikiran yang terbuka dari Pak Panji Gumilang inilah yang mungkin membuat perubahan yang terjadi di Al Zaitun yang menurut aku lagi-lagi melampaui zamannya. Nah, aku juga punya tanda kutip binaan ya, pondok pesantren di mana aku melihat pesantren itu harus mandiri. Karena pesantren di tempat aku ini pesantren yang relatif menampung anak-anak yang datang dari keluarga yang sangat sederhana, pesantren gratis, tapi mereka ingin mandiri juga. Nah, konsep mandiri ini menjadi penting kalau kita melihat yang ada di sini, karena nggak boleh lagi tangan di bawah terus-menerus. Karena ada yang kalau ditanya dari mana ini dana operasional, langsung nunjuk ke atas. Tapi peluang untuk mandiri itu padahal terbuka lebar dan sekaligus mengasah keterampilan anak-anak. Ya, keterampilan bercocok tanam, berkebun, keterampilan perbengkelan, keterampilan mengelola supermarket, keterampilan keuangan, literasi keuangan, itu harus ada. Nah, ini zaman yang seperti itu menuntut anak-anak keluaran pondok pesantren mengikuti zamannya. Itu yang aku lihat di sini, kesanku. Bang, ini kan kesini ini karena ramenya pemberitaan Al-Zaitun baik di media mainstream maupun medsos. Terus abang tadi udah wawancara selama 2 jam dengan saya. Dari jawaban-jawaban saya itu apa yang bisa abang sampaikan kepada masyarakat? Itu tersampaikan dengan sendirinya. Jadi Pak Panji Gumilang ini kan menjelaskan. Selalu aku akhiri wawancara Kick Andy double check dengan orang mau percaya boleh, tidak juga boleh. Jadi kembali kepada siapapun yang menonton dan dia menilai dari perspektif dia. Jadi saya tidak memaksakan bahwa harus percaya, saya tidak memaksakan apa yang saya pikirkan, karena di sini posisi saya sebagai medium, sebagai tempat aja. Nah, karena saya melihat apapun tuduhan orang, karena ini bukan yang pertama kali saya wawancara orang-orang yang dituduh atau tokoh-tokoh yang dituduh atau yang diinformasikan di media tentang hal-hal yang buruk, yang miring, yang negatif. Saya datang, saya cuma mau konfirmasi ya. Anda dibilang begini, Anda dibilang begitu, Anda dibilang dan seterusnya. Silakan, kita mau tahu apa jawaban Anda terhadap isu-isu miring seperti itu. Nah, di Kick Andy double check, makanya namanya double check, kita mencek ulang, mengklarifikasi semua informasi yang beredar di masyarakat tentang satu sosok. Nah, tadi saya mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua isu-isu miring yang ada, mulai dari apakah di sini ini terafiliasi dengan NII, apakah ada pelecehan seksual, apakah uang yang dipakai adalah uang dari donasi anggota NII, apakah pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran di sini sesat dan seterusnya. Silakan dijawab.
saya mewakili apa yang beredar di luar. Jadi menurut saya kita membiasakan, ya, kita itu artinya masyarakat kita membiasakan untuk menghadapi perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, ya, dan kemudian silakan menentukan gitu. Jadi jangan orang dihambat pendapatnya, pandangannya hanya karena 1.000 orang bilang satu orang bersalah misalnya. Ini bukan soal Al Zaitun ya, tapi di mana-mana satu orang dianggap bersalah, kemudian orang itu jadi bersalah karena mayoritas menganggap bersalah. Tapi kita dengarkan pandangan-pandangan dia, bahwa nanti tetap dihakimi bersalah, nggak apa-apa. Tapi istilahnya harus didengar dulu pandangan dia, apa pandangan. Terus kita melihat juga apakah benar sedemikian rupa. Setelah itu silakan menentukan sikap. Kalau dari jawaban saya, apa jawaban mana yang menurut Bang Andi paling menarik itu? Semua jawabannya menarik karena pertama aku senang sekali tidak ada yang dibatasin. Tidak ada yang aku dibilang jangan tanya ini, jangan tanya itu. Semua yang aku tanya dijawab. Tidak ada sedikit pun ya permintaan untuk mengatur. Dan aku orang yang tidak bisa diatur. Artinya aku kalau sejak awal misalnya dibilang nggak boleh tanya ini, nggak boleh tanya itu, aku bilang udah nggak usah aja. Tapi dari awal nggak ada, ya nggak ada keinginan atau nggak terlihat keinginan untuk menghalang-halangi aku menanyakan sesuatu. Semua yang aku ingin tanyakan, semua aku sampaikan dan semua dijawab. Selesai. Bang Andi sebelum sini kayaknya risetnya dalam banget ya. Tadi pertanyaannya begitu panjang, dalam. Kalau setelah melihat Syekh dan bersahabat selama 23 tahun ini, lihat sosok Syekh seperti apa, Bang? Aku selalu melihat orang dari perspektif positif. Sampai kemudian aku merasakan sendiri atau melihat sendiri bahwa apa yang aku anggap positif itu tidak sebagaimana adanya. Ya, jadi selalu aku begitu. Ketemu orang, 1.000 orang bilang hati-hati orang itu jahat. Aku bilang aku tetap menganggap dia baik sampai aku bisa membuktikan bahwa memang dia jahat. Selama aku tidak melihat, selama aku tidak mendengar dengan telingaku sendiri, dengan mataku sendiri, aku tetap menganggap itu orang baik. Jadi itu sudah prinsip dalam hidupku. Aku nggak mau ikut-ikutan orang menjudge, menghakimi seseorang hanya karena mendengar atau tidak melihat langsung atau katanya atau pendapat. Itu tidak berlaku cuma di sini, di mana-mana. Jadi kalau ada bilang, wah itu hati-hati Andi Noya, orang itu jahat, aku tetap menganggap orang itu baik sampai aku bisa merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, baru aku bilang. Jadi ketika berhadapan dengan Pak Panji, aku nggak punya. Makanya Pak Panji kan bilang, aku datang tanpa pretensi. Jadi nggak ada di belakang kepalaku ini pertama persepsi, kemudian agenda, kemudian hal-hal yang sudah aku simpulkan sebelum aku bertemu seseorang. Jadi kan enak aja, aku bisa tanya apa aja karena aku nggak punya agenda apa-apa selain bertanya, gitu lah. Nah itu mungkin bisa dirasakan semua tamu-tamuku di Kick Andy Double Check. Nggak ada satupun yang menurut aku ya yang melihat Andi Noya punya agenda apa nih. Jangan-jangan dia disuruh ini, disuruh itu, dan capek. Jadi terima kasih buat orang yang percaya bahwa Andi Noya tidak punya agenda selain sebagai jurnalis hanya menyampaikan apa yang ada. Apa pesan apa yang Bang Andi sampaikan kepada media, baik media mainstream, media sosial yang belum melakukan klarifikasi, belum melakukan tabayun ke sini, tapi kemudian mereka sudah membuat liputan-liputan yang itu sering membuat gaduh masyarakat? Aku tidak dalam posisi menilai, tapi kalau aku tidak mau buang-buang energi untuk menyampaikan sesuatu yang menurut aku tidak berdasarkan fakta dan data. Kemudian kedua, aku juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang membuat masyarakat mengeluarkan energi percuma, ya, sesuatu yang nggak ada diadakan, sesuatu yang nggak perlu diributkan, aku nggak akan masuk di situ. Makanya Kick Andy, walau baik reguler maupun double check, nggak pernah bicara gosip, nggak bicara sesuatu yang buruk, ya. Kita selalu menyampaikan sesuatu yang positif, yang baik, karena menurut aku itulah yang bermanfaat bagi banyak orang.